Teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Film berlatar pada tahun 1984 di kota Tampa, Florida, dimulai dengan memperlihatkan gadis cantik bernama Lisa yang sedang bekerja di toko donat 24 jam. Lisa sendiri adalah gadis yang sangat cerdas, banyak disukai oleh pelanggannya, pekerja keras meskipun umurnya masih 17 tahun, dan karena 24 jam maka dia sering pulang di tengah malam. Seperti biasa, pulang kerja Lisa mengendarai sepeda menuju rumah. Kalau dilihat dari ekspresi wajahnya, nampaknya dia punya masalah. Di situ ada mobil yang terparkir dan lampunya menyala. Orang yang di dalamnya sedang memperhatikan Lisa. Untuk mencegah sesuatu hal yang tak diinginkan, Lisa pun hanya bisa mempercepat sepedanya. Sampainya di rumah, terjawab sudah, Lisa ternyata berniat untuk bunuh diri akibat masalahnya yang ternyata sering digesek-gesek oleh om-om, yaitu pacar neneknya. Rumah ini adalah rumah neneknya. Tidak tahu mulai dari kapan dia tinggal, tapi alasan dia di sini disuruh sama ibunya. Selama di rumah ini dia selalu digesek-gesek oleh pacar neneknya. Sempat melapor pada sang nenek, tapi bangsatnya si nenek tidak membelanya dan justru malah memihak pada si pacar, dan hal tersebut dibiarkan saja selama Lisa ada di sini. Dan ibunya seorang pecandu narkoba, sifatnya sama saja. Meskipun sudah diberitahu tapi dia bodoh amat, justru malah memarahinya. Yang semua ini terjadi tak lepas dari masalah ekonomi mereka yang sulit. Yang peduli hanya adiknya. Sebenarnya masih ada keluarganya yang peduli, yaitu paman bibinya, tapi dia belum memberitahu hal tersebut pada mereka. Dan soal ayahnya, di sini tidak diberitahu apakah ayahnya ada atau tidak. Tidak ada informasi jelas mengenai ayahnya, apakah sudah meninggal atau ibunya hamil di luar nikah atau ayahnya meninggalkan mereka. Di situ setelah menulis surat apabila dia meninggal nanti, si adik menelpon untuk menanyakan kabar hari ini. Dan ini adalah wajah om-om mesum tersebut dan juga neneknya. Singkat waktu, tak hanya miminya saja yang diambil, ternyata duitnya juga. Karena si om mesum ini tidak tahu diri. Si om mesum ini tahu jika nanti malam waktunya gajian, memperingati Lisa buat jangan lupa setor duitnya nanti malam. Sampainya di tempat kerja, meskipun memiliki masalah di rumah, Lisa bekerja secara profesional dan bosnya ini juga termasuk orang yang baik, tapi dia tidak menceritakan masalahnya. Yang tahu masalahnya hanya keluarganya saja. Jadi si bos ini mengira hidup Lisa ini happy-happy aja. Singkat waktu, setelah terima gaji, Lisa berterima kasih pada si bos soal naik pangkatnya bulan kemarin. Tapi si bos heran mengapa Lisa berterima kasih sekarang, padahal itu sudah lama. Seolah-olah Lisa ini ingin pergi dan tak akan kembali. Ya, di perjalanan pulang Lisa diculik oleh om-om berkumis. Tidak jauh beda dengan om mesum, om kumis ini menculik Lisa hanya ingin memperkaosnya saja. Padahal ingin bunuh diri, ternyata Lisa masih sayang nyawa. Jadi dia hanya bisa menuruti semua permintaan si om kumis. Setelah bermain dengan durasi yang sangat singkat, om kumis ini puas dengan layanan yang diberikan Lisa. Yang awalnya perjanjiannya hanya 1 kali, om kumis ini berubah pikiran dan akan membawa Lisa di tempat nyaman yang semua gaya bisa dicoba. Lisa pun dibawa dengan kondisi tangan terikat dan mata tertutupi kain, tapi itu masih tidak menutupi semua pandangannya, jadi dia masih bisa melihat sedikit ke arah bawah. Sampainya di rumah om kumis, Lisa lalu dimandikan sambil disuruh menutupi matanya. Satu yang saya lupa beritahu, pengenceretan tadi Lisa sama sekali belum melihat wajah si om kumis, karena di sepanjang permainan Lisa juga disuruh menutupi matanya. Meskipun hatinya kotor, tapi si om kumis ini adalah orang yang menjaga kebersihan. Terbukti karena rumahnya bersih. Setelah dimandikan, om kumis langsung masuk ke ronde kedua, dan Lisa yang tidak bisa apa-apa memilih untuk mengingat momen-momen bahagianya bersama si adik dan paman bibinya.
Di kantor polisi, si nenek melaporkan tentang hilangnya Lisa. Tak lama sudahnya, kabar itu juga sudah sampai di telinga ibu dan adiknya. Tapi seperti yang diketahui, si ibu yang mendengar itu malas pusing dan mengira Lisa hanya kabur dari rumah. Berbeda dengan adiknya, dia yang mendengar itu sangat khawatir dan yakin jika Lisa pasti sedang dalam bahaya. Lalu di tempat kerja Lisa, polisi datang mencari petunjuk. Dari pengetahuan si bos, ada kemungkinan Lisa bukan diculik tapi bunuh diri. Karena waktu terakhir dia bertemu dengan Lisa, di situ dia mengucapkan kalimat seolah-olah kalimat perpisahan. Di tempat Lisa, Om Kumis juga sudah mengetahui jika polisi telah menyadari kasus hilangnya Lisa lewat berita. Tak lama sudahnya, Lisa izin kencing. Om Kumis pun pergi menemaninya, tapi Lisa memohon untuk dibiarkan sendiri. Di kesempatan itu, Lisa gunakan untuk menaruh sidik jarinya sebanyak-banyak mungkin dan mengamati tempat tersebut. Karena Lisa sempat mengunci kamar mandi, itu membuat Om Kumis marah, tapi dengan sedikit kata-kata itu langsung menjinakkan Om Kumis. Di sini bisa kita tebak jika Om Kumis ini mulai tertarik sama Lisa. Singkat waktu di malam hari, melihat Om Kumis yang tertidur, Lisa menggunakan kesempatan itu untuk menelpon polisi. Tapi suara telepon tersebut membuat Om Kumis terbangun dan langsung mengancam untuk membunuhnya. Lagi-lagi Lisa berhasil mengelabui si Om Kumis dengan mengarang cerita jika dia hanya ingin menghubungi ayahnya yang sedang sakit parah, mengabari jika dia baik-baik saja. Karena hanya ayahnya lah satu-satunya keluarga yang dia punya. Sedikit pemanis, dia juga menebakkan jika si Om Kumis mengingatkannya pada ayahnya, seseorang yang baik hati, manis, cuman kurang dihargai. Di esok hari, Lisa mencabut selai rambutnya lalu membuangnya di dekat sini. Kemudian Om Kumis datang menghampirinya. Di sini Lisa merayu Om Kumis bagaimana jika mereka berpacaran saja. Lalu Om Kumis melepaskannya agar dia bisa merawat ayahnya. Om Kumis menjawab, apakah tidak ada yang bisa merawatnya selain kamu? Lisa pun menjawab, tidak ada. Singkat cerita, di tengah malam Om Kumis yang menonton berita soal pembunuhan berantai yang jadi buronan tiba-tiba menjadi panik, lalu sadar jika dia telah menahan Lisa terlalu lama. Jadi dia memutuskan untuk membunuh Lisa di suatu tempat. Lisa yang sadar akan hal itu hanya bisa memohon diberi keselamatan. Mereka sempat singgah di pom bensin dan Lisa berniat kabur, tapi jelas usahanya sia-sia. Lalu entah mengapa dia menggigit jarinya hingga berdarah. Sampainya di tempat sepi di dekat pohon, Om Kumis akan mengeksekusi Lisa, tapi dia tidak sanggup, jadi dia memilih untuk melepaskannya dan menyuruh untuk tetap di sini selama 5 menit dengan mata yang tertutup. Lalu datangi kantor polisi, lapor jika penculiknya adalah kulit hitam, pendek dan berotot. Lisa pun setuju. Setelah itu Om Kumis pun pergi, tapi belum juga 5 menit Lisa sudah kabur yang membuat Om Kumis mencarinya tapi dia tidak berhasil. Sampainya Lisa di rumah, di sini Om Mesum dan si nenek tidak percaya jika Lisa telah diculik dan mengira Lisa hanya kabur bersama seorang pria. Hampir dicambuk, untungnya ada sang nenek yang menghentikan si Om Mesum. Lalu si nenek melapor pada polisi jika Lisa telah kembali dan mengatakan Lisa mengarang cerita jika dia telah diculik padahal dia hanya kabur dari rumah. Meskipun Lisa tarik menangis-menangis dan berkata dia telah diculik dan diperkau selama beberapa hari, tapi si nenek sama sekali tidak percaya. Yang bikin sakit hatinya, polisi lebih percaya pada si nenek. Tapi untungnya karena Lisa ini anak di bawah umur dan jika pengakuannya telah diculik jika dia korban, jadi mereka wajib harus menindaklanjuti sesuai prosedur yang ada. Si polisi pun akan menjemput Lisa. Mengetahui itu, si nenek hanya bisa mengingatkan Lisa buat jangan memberitahu soal kehidupan mereka di rumah. Singkat cerita, Lisa yang berada di kantor polisi dimintai keterangan. Setelah bercerita panjang lebar, si polisi satu ini sama sekali tidak percaya dan justru malah percaya dengan apa yang neneknya katakan jika Lisa ini hanya mengarang cerita kalau dia telah diculik. Setelah si polisi pergi, sekarang dua detektif wanita yang datang mengurusnya. Tidak beda jauh, si detektif wanita ini juga tidak percaya sama Lisa karena si Lisa ini menjelaskan semuanya dengan sangat jelas dan banyak bukti-bukti yang hal tersebut normalnya sulit buat anak seumuran Lisa buat melakukan itu. Terlebih lagi situasi pada saat itu dia lagi diculik, kan seharusnya dia panik. Semakin mereka bertanya, semakin mereka tidak percaya, lalu mengatakan sebagai sesama wanita tidak apa-apa jika Lisa berkata jujur jika sebenarnya dia telah kabur bersama seorang pria melakukan party tipis-tipis. Mendengar itu jelas Lisa kecewa dan menangis mengetahui semua yang dia katakan. Tidak ada satu orang yang percaya padahal selama ini dia telah menderita. Dia diculik dan diperkaus. Dia pun memilih untuk tidak bicara. Lisa.
Lalu di tempat lain, para polisi sedang membahas soal kasus pembunuhan berantai yang meresahkan masyarakat. Jadi mereka mulai fokus sama kasus ini. Tapi masalahnya sudah selama 6 bulan kasus ini ada, mereka belum mendapatkan bukti-bukti yang kuat. Setelah mereka bubar, si detektif wanita yang tadi meminta bantuan kepada detektif yang bernama Larry ini untuk berbicara dengan Lisa. Dari penjelasan singkat si detektif wanita, Larry justru merasa mungkin Lisa betul-betul telah diculik. Di sini bisa dilihat jika Larry ini berbeda dari detektif lainnya. Dia pun masuk dan mengajak Lisa berbicara. Awalnya Lisa menolak, tapi setelah sedikit pendekatan dan mengatakan jika dia akan percaya sama Lisa, akhirnya Lisa bersedia. Lisa pun menjelaskan semua bukti-bukti yang dia tahu secara detail, mulai dari bagian dalam mobilnya yang terdapat karpet warna merah, di luar terdapat tulisan Magnum yang ada di dashboard dan mobilnya berwarna hitam. Lalu tempat di mana dia dibawa terdapat tangga karpet warna hijau yang ada 22 anak tangga. Lalu si Om Kumis kulit putih, kidal berkumis tipis, dan di WC-nya terdapat sepatu kets bergambar kanguru. Mendengar semua itu, Larry menyadari jika Lisa ini tidak berbohong, justru dia adalah orang yang sangat cerdas. Dan untuk mengetahui semuanya yang mungkin ada bukti-bukti yang Lisa lewatkan, dia akan menghipnosisnya. Tapi sebelum itu dia meminta perizinan dulu pada pihak keluarga. Di saat Larry berbicara dengan Om Mesum, dia menyadari jika ada yang tidak beres dengan kehidupan Lisa di rumah, karena si Om Mesum bertingkah mencurigakan, menolak penghipnosisan tersebut, dan justru ingin cepat-cepat Lisa pulang karena ada tugas yang harus dikerjakan. Setelah sketsa wajah si Om Kumis telah dibuat, Larry datang dan menyuruh Lisa buat jujur tentang kehidupan rumahnya. Tidak butuh waktu yang lama, dia langsung menangkap si Om Mesum dan Lisa meninggalkan rumah tersebut saat itu juga, sedangkan si nenek hanya terdiam tanpa kata. Setelah itu Lisa akan tinggal di rumah Larry untuk sementara. Kembalinya Larry di kantor, ada kasus pembunuhan baru dan masih disebabkan oleh orang yang sama, yang mana di setiap korbannya terdapat serat karpet warna merah yang mereka temukan. Di malam hari, Lisa yang trauma berhalusinasi melihat Om Kumis mendatanginya. Untungnya ada istrinya Larry yang menenangkannya. Singkat cerita, di pagi hari Lisa kembali memberitahu bukti-bukti yang masih belum Larry ketahui, seperti sidik jari yang telah dia tinggalkan di kamar mandi, lalu rambutnya di samping tempat tidur, lalu darahnya yang dia oleskan di jok mobil. Dan malam sebelum dia dilepaskan, mereka sempat singgah di pom bensin. Lalu dia teringat di saat pulang kerja yang di awal-awal film, mobil yang terparkir itu adalah Om Kumis yang sedang mengintainya. Setelah itu Larry memberitahu pada atasannya jika mungkin pelaku pembunuhan berantai ini sama dengan pelaku yang menculik Lisa karena semua bukti yang ada saling terhubung. Si atasan yang mendengar itu sempat tidak percaya karena si pembunuh berantai ini tidak pernah melepaskan korbannya. Langsung dijawab jika Lisa ini orang yang berbeda. Dia sangat cerdas, pemberani, dan itu mungkin membuat dia bisa lepas dari si pembunuh berantai itu. Setelah sedikit percaya, si atasan mengatakan jika betul Lisa ini telah dilepaskan, mungkin si pembunuh berantai menculiknya kembali, mengetahui dia adalah satu-satunya saksi. Sambil ngos-ngosan, Larry mendatangi Lisa dan membawanya ke tempat yang aman sementara waktu. Paginya si atasan memberitahu jika karpet merah yang ada di baju Lisa sama dengan karpet merah yang ada di setiap korban. Yang itu berarti jika Om Kumis ini adalah pembunuh berantai tersebut. Sebagai saksi mata, Lisa diminta membantu penyelidikan kasus tersebut. Lalu dia dibawa tempat awal di mana diculik buat mengingat-ingat, siapa tahu ada sesuatu petunjuk yang bisa didapatkan. Karena tidak cukup berdiam diri saja, dia mencoba memperhatikan gaya waktu dia diculik di dalam mobil, tepatnya pas dibawa ke rumah si Om Kumis. Sambil berbaring dengan pandangan tipis, dia mulai mengingat jalan-jalan yang dilewati pada malam itu. Di sini lagi-lagi kita diperlihatkan dengan kecerdasan Lisa yang mana bisa mengingat semua arah jalan yang mereka lewati. Sampai mana singgah di suatu tempat dan Lisa menyadari jika tempat ini tidak jauh dari tempat di mana dia dilepaskan. Dan betul. Pulangnya di kantor, Larry mengecek hasil CCTV di tempat pom bensin pas malam di mana Lisa dilepaskan. Yang mana di situ dia melihat satu gambar yang mirip dengan sketsa yang dibuat Lisa. Seperti yang kita ketahui, itu tidak salah karena itu adalah Om Kumis. Lalu scene berpindah di rekannya, dia berhasil menemukan si Om Kumis tapi tidak langsung menangkapnya. Pertama-tama dia beralasan izin memfotonya buat sekedar laporan. Setelahnya Lisa yang ada di kantor diperlihatkan semua foto-foto orang yang dicurigai, yang sudah jelas dia menunjuk foto si Om Kumis. Tidak butuh waktu yang lama, Om Kumis langsung ditangkap dengan sangat mudah tanpa adanya perlawanan, tanpa adanya adegan kejaran-kejaran yang beradrenalin. Setelah itu mereka juga mulai menemukan satu persatu bukti yang telah Lisa jelaskan. Besoknya akhirnya Lisa bisa bernapas lega setelah dikabari jika Om Kumis telah ditangkap dan dia dianggap pahlawan karena telah membantu pihak kepolisian menyelesaikan kasus ini. Setelah menelpon adiknya dan mengatakan
Terima kasih telah sangat peduli karena itu sangat berarti untuknya. Walaupun itu dia katakan setelah adiknya menutup telepon tersebut. Karena semuanya telah selesai, mulai dari sekarang dia akan tinggal bersama paman bibinya. Lalu setelah itu kita diceritakan setelah kejadian itu akhirnya Lisa mendapatkan dukungan dan kasih sayang keluarga yang selalu dia inginkan. Dan kita diperlihatkan Lisa yang asli telah menjadi sheriff, wakil kepala unit kejahatan seksual, juga sudah punya anak dan cucu, dan sampai sekarang masih berteman sama Larry. Terakhir memberitahu jika Om